Yaitu ya tentang masyarakat sipil ini saya mengambil yang ini pilihan saya tentang bahwa masyarakat sipil itu bersifat imajiner, kemudian selalu dalam proses gitu kan. Itu secara falsafah ini disebut becoming, bukan being ya. Suatu proses yang menjadi, bukan mewujud gitu. Jadi terus dinamis. Kemudian bahwa masyarakat sipil ini gerakan yang berkepentingan untuk membebaskan diri dari keterpinggiran ini. Ini teori dari orang Afrika. Jadi supaya masuk ke gelanggang, ya termasuk diantaranya gelanggang politik, gelanggang publik, itu kemudian dibikinlah gerakan ini kan, baik bersifat orpol ataupun ormas kan. Kemudian masyarakat sipil ini untuk menyatukannya itu selalu membawakan nilai-nilai politik yang dipahami bersama, yang dalam hal Indonesia ya mungkin selalu ada Islam, tapi bentuk Islamnya yang mungkin tadi itu yang becoming itu kadang ya diambil dari Timur Tengah kan. Kadang bersifat teluk gitu ya, Timur Tengahnya itu yang bersifat Wahabian begitu kan, dia ada tersendiri kan. Kemudian ya kemodernnya jadi Muslim Brotherhood itu Ikhwanul Muslimin, ini juga nilai-nilai karena kalau tanpa nilai-nilai ya tidak akan bersatu kan. Karena Islam juga ya membawakan berbagai, kalau tadi Prof Endang itu ada suku-suku itu, nah itu cross cutting ya jadinya kan nilai-nilai politik. Nah, saya tesis itu tentang Persis, ya ulamanya Kiai Abdul Latif Mukhtar. Nah, itu diantaranya dalam sejarahnya Persis itu didirikan oleh orang-orang Sumatera diantaranya, tapi kemudian sekarang jadi Sunda gitu. Bahkan orang Sumateranya nggak kelihatan lagi gitu. Nah, ini karena yang dibawakan adalah nilai-nilai gitu ya. Seperti Pak Isa Ansari bahkan itu anaknya itu jadi Sunda gitu. Padahal beliau dari Sumatera kan namanya Endang juga seperti Prof ya. Endang Saifuddin Ansari itu yang tadi teori nasionalis religius dan nasionalis sekular ya. Bukunya itu. Nah, kemudian masyarakat sipil ini juga dalam prakteknya menjadi penggerak sejarah gitu. Jadi teori-teori ini yang membawa saya pada ya mungkin pemikiran alternatif tentang terutama Islam di Indonesia sebagai civil society. Nah, saya bermazhab ke yang selanjutnya ya, ke posisi masyarakat sipil yang ini, yaitu ya intinya ya berada di tengah ya antara keluarga dan public sphere, terutama political sphere, tapi kemudian economic sphere ini berpisah, maka kemudian nanti contohnya di antara dua ini, antara politik dan ekonomi, gitu. Tapi ya dalam prakteknya memang ya civil society menjadi suatu hal yang tersendiri karena bersifat dinamis. Jadi interplay antara politik, ekonomi dan masalah domestik, keluarga. Nah, selanjutnya Islam sebagai entitas masyarakat sipil yang saya baca ini adalah mula-mulanya mereka itu biasanya yang terutama aktivis Islam ya menegasikan tentang dominasi Barat. Ini teori dari Vatikiotis bahwa selalu yang mau mengajukan Islam sebagai suatu alternatif way of life gitu, itu diantaranya menegasikan dulu Barat biasanya reasoningnya gitu ya, terutama dalam buku-bukunya. Ya misalkan Said Qutb itu ya itu jadi disertasi saya di Malaysia itu dibandingkan dengan John Rawls. Nah Said Qutb diantaranya adalah ya dia anti kepada kapitalis, anti kepada sosialis dan mengajukan Islam sebagai pembawa keadilan sosial. Itu katanya. Jadi yang pertama itu menegasikan dulu dominasi Barat. Jadi mungkin nanti perkembangannya dalam ini selalu ada. Jadi bahwa Islam itu selalu hal yang
asli bagus. Nah, yang maka kemudian ada teorisasi ini dari Robert Daly ini tentang Islam otentik, yaitu diantaranya ya yang Syiah juga otentik, kemudian ya Said Qutb juga masuk yang otentik di sini. Contohnya dari Robert Daly. Kemudian Islam juga secara ya sosiologis yang global ya. Ini dari teori globalisasi Naisbitt dan Aburdin, yaitu melekat pada bangsa Arab dan Melayu. Jadi seolah-olah orang Arab dan Melayu itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan Islam. Jadi Huntington ini masuk mencontohkan Arab dan Melayu ini juga dalam peradaban Islam gitu. Kemudian ada Islamisasi ruang publik. Nah, ini yang Islamizing-nya ini ya. Jadi orang Islam itu selalu punya misi untuk mengislamisasi segala hal gitu. Jadi bawaannya itu ya mungkin panggilan sebagai orang Muslim adalah merupakan puritanisasi. Yang ini mungkin akan muncul ketika sekarang ini ya. Misalkan dalam kasus Jakarta Pak Ahok itu yang muncul kemudian dibukukan oleh Pak Martin Brunson jadi conservative turn itu. Nah, ini sebetulnya hal yang Islamisasi ini memang seperti melekat pada terutama aktivis Islam untuk mengislamkan bahkan terhadap orang Islam sendiri gitu, reislamisasi gitu. Nah, kemudian tentang pelembagaan Islam dalam lapangan politik. Ya, Islam memang dari dulu entitas politik, cuman bentuk politiknya itu yang tadi itu yang selalu becoming sebetulnya itu ya. Jadi sebetulnya tentang kesultanan itu ya kalau diambil dari ajaran itu memang tidak ada gitu. Kesultanan, ada yang ada kekhalifahan ya kan. Tapi kemudian kan dipraktekkan kan di mana-mana. Kemudian ya beradaptasi, bahkan sekarang umat Islam banyak yang demokrat kan, bersifat ikut dalam pemilu dan sebagainya, bahkan yang ditiru oleh PKS misalkan, Ikhwanul Muslimin juga ikut pemilu. Kemudian penyesuaian dengan peradaban kontemporer, ya ini Islam ini mempunyai ajaran bahwa dia itu agama yang akan selalu relevan di segala zaman gitu. Jadi ada selalu kehendak dari umat Islam untuk selalu ya tune in gitu ya dalam dunia ini gitu, bahwa di dunia pun mereka itu hasanah begitu ya, baik-baik saja gitu. Jadi tidak menderita di dunia, tapi misalkan surga di akhirat, tapi dua-duanya selalu diinginkan hasanah, kebaikan di dunia. Jadi dan kebaikan di akhirat. Jadi selalu melekat pada dunia ini. Kemudian penguatan konstruksi Islam dalam politik ini dari Basam Tibi. Ya, jadi Islam itu ya memang ya semacam makhluk politik gitu ya. Entitas politik, dia selalu melekat di mana-mana, bahkan di dunia sekuler pun di barat misalkan mereka mempunyai lembaga yang bersifat politik kesananya kan. Nah, selanjutnya tentang Islam dan nasionalisme di Indonesia. Tadi Prof. Endang sudah bercerita tentang ini kan. Saya mungkin hanya menambahkan ya. Jadi Prof. Endang tadi mungkin perjuangan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan ini tentang falsafah gitu, UUD tadi kan. Nah, Piagam Jakarta. Nah, di Islam yang Orde Baru saya menambahkan yang ini. Justru tadi tentang Islamofobianya tidak ada di saya. Tapi memang itu yang menjadi major pada Orde Baru sebetulnya. Nah, saya pilihkan partisipasinya justru, yaitu bersifat high politics gitu. Jadi dalam Orde Baru ya diam-diam tetapi mempengaruhi ya. Kalau istilah Canur disebutnya smuggling ideas gitu, katanya begitu. Jadi menyelundupkan ide, yaitu terutama dengan ya Islam kultural ini, dengan memasukkan orang-orang muslimnya dalam pemerintahan gitu. Jadi tiba-tiba ya tahun 90-an ya Indonesia ini menjadi ijo royo-royo misalkan begitu. Nah, ini yang saya lihat ini yang
mungkin bersesuaiannya itu dengan peneliti seperti Pak Hefner gitu ya, tentang Prim Islam misalkan begitu. Kemudian ini menjaga kerukunan ini tentu saja dari pihak Islam yang ada di birokrasi terutama Kemenag ya. Jadi mereka pun mempunyai program pembangunan keagamaan gitu ya. Yang di orang lain mungkin tidak ada, tapi ya di Indonesia khas karena ada menteri agama, maka jadi ada program, yaitu diantaranya menjaga kerukunan yang trilogi itu ya, kerukunan beragama. Nah, kemudian tentang politiknya, Islam dan demokratisasi di Indonesia, yaitu tadi Prof. Endang katakan Masyumi, NU, kemudian ada ya semacam reinkarnasi sebetulnya ya, PSII, NU juga masih namanya, kemudian ya yang terakhir itu ya jadi P3 zaman Pak Harto itu ketika menjadi 3 partai. Nah, setelah reformasi kemudian ya politik kepartaian Indonesia ini next ya, yaitu adanya muncul dari ormas-ormas itu menjadi partai-partai, yaitu diantaranya Muhammadiyah ada PAN, kemudian Persis ini PBB ya kan, dengan DDII ya, kemudian PKS ini yang tadi itu dari, kalau genealoginya kan lembaga dakwah di masjid-masjid kampus kan, LDK. Kemudian PKB dari NU ini menjadi bagian tersendiri dari sejarah reformasi di Indonesia. Jadi merupakan civil society ya, bahwa mereka bisa kritis dan mempunyai pesan-pesan dan bisa jadi menjadi penguasa gitu ya dengan adanya partai-partai ini. Nah, kemudian dalam non partai selanjutnya ya ada bersifat ya ormas ini memang dari dulu yang Muhammadiyah, NU, Persis, PUI, Al Irsyad itu memang sebelum kemerdekaan. Dan kemudian pada zaman sekarang, next, yaitu mereka tergolong dalam MUI ya, jadi masuknya ormas mainstream gitu. Ini saya dapatkan juga ini dari pandangan ya para yang non mainstream gitu. Jadi kalau bergaulnya dengan yang mainstream nggak kelihatan yang ini. Tapi ketika bisa membaca dari pihak FPI, ya itu nampak bahwa mereka itu bukan yang itu, bukan yang tergolong dengan MUI. Jadi dulu Hizbut Tahrir ya, HTI, ada di Bandung tuh Forum Ulama Umat dengan berbagai organ-organ kecilnya ya, misalkan anti Syiah yaitu ANAS kan. Kemudian Agap juga ada anti pemurtadan dan sebagainya. Di Tasik ada Taliban apa semua itu. Yang sekarang terakhir menjadi Al-Mumtaz ya. Setelah dibubarkannya HTI, mereka berkumpul di Al-Mumtaz katanya kan. Kemudian ada jaringan Islam yang bukan kedua-duanya. Jadi mereka ini ya kalau tarekat ini masuknya kalau di dalam gerakan Islam itu dinosaur ya. Dan dinosaurus di zaman modern dia selalu ada terus ini kan jaringannya. Kemudian jaringan pesantren juga ini seperti Miftahul Huda itu Tasik dengan jaringannya sekarang pakai nomor dia itu di berbagai daerah itu namanya selalu Miftahul Huda atau ada miftahnya atau ada hudanya begitu di nama pesantrennya. Ini juga tidak masuk dalam ormas gitu. Mereka mempunyai jaringan tersendiri gitu. Nah, termasuk diantaranya kalau meneliti di Cimahi, yaitu ada yang non-mainstream, non-ormas, itu diantaranya keluarga pesantren yang bersifat keluarga. Jadi itu pesantren-pesantren yang ada di Cimahi itu ada jaringan keluarganya gitu. Yang ini mempunyai warna tersendiri, yaitu yang bersifat sebetulnya rada safety ya mereka itu. Tidak ikut-ikutan dalam ormas-ormas baik yang mainstream maupun non-mainstream gitu. Tapi sebagian ada yang masuk di keanggotaan di MUI gitu.
Kemudian ya dari umat Islam juga ada yang ikut dengan dialog antar agama ya. Misalkan dulu Dian Interfide ya, ini rombongannya Mas Dawam begitu kan, dulu mempunyai jurnal yang concern terhadap hal ini, Ulumul Quran diantaranya, yang lembaganya masih ada, misalkan Elsaf itu ya. Nah kemudian LSM yang bersifat Islam, ada juga ya tim pembela Islam dan sebagainya begitu. Nah ini juga bisa menjadi penambah untuk masyarakat sipil Indonesia. Nah kemudian next, politik ekonomi Islam di Indonesia. Nah ini juga menjadi sesuatu yang euforia ketika Harto itu dekat dengan Islam tahun 90-an. Itu yang terakhir itu dengan tumbuhnya ya bank-bank Islam ya, belum ya. Ini masih dalam lembaga riset yang dulunya itu memang ada di misalkan di Muhammadiyah ada PKU, kemudian ya SI ada SDI dulunya ya. Nah kemudian yang swasta-swasta ini banyak sekali karena mereka ini dulunya anti Belanda, kemudian anti Pak Karno dan anti Pak Harto ini. Jadi Islam sebetulnya secara masyarakat sipil, secara sosial, lembaga sosial ini banyak tumbuh di mana-mana kan gitu. Yang sekarang dengan political engagement-nya itu ya, jadi tidak vis-a-vis negara. Saya dengar tadi Pak Syarif Hidayat ya, saya waktu tadi itu. Nah ini mereka ini memang tumbuh seperti itu. Sekarang jadi rada ikut engage gitu ya dengan negara gitu. Jadi rada justru dengan adanya negara menerima mereka itu berkolaborasi, jadi kekuatan mereka jadi lemah. Jadi sekarang ada semacam ketergantungan pihak-pihak masyarakat sipil Islam terhadap negara gitu. Misalkan guru-gurunya ingin di PNS-kan kan dan sebagainya. Gitu. Kemudian secara ekonomi ya, next. Ini pesat lembaga perbankan Islam ya, BMT, Bank Muamalat, Asuransi Takaful dan sebagainya. Dan di antara aktor-aktor ya umat Islam ada yang masuk menjadi mufti-mufti ini di BRI Syariah, BNI Syariah dan sebagainya. Jadi sebetulnya mereka sudah welcome dan masuk ke dalam pusaran ekonomi ya publik gitu dengan masuk ke sini ya. Sampai sekarang ya mereka ada yang kuat dan ada yang tidak ya, tergantung dari misalkan karisma dari kiainya dan sebagainya. Nah saya simpulkan ke terakhir, next, penguatan masyarakat sipil di Indonesia itu adalah yang bersifat politik gitu terutama kan, kemudian politik ekonomi, tapi ya agama itu akan selalu menjadi pegangan. Nah sekarang saya katakan ini jadinya etika karena tadi secara syariah itu mereka umat Islam ini sudah tidak tertarik gitu, tetapi secara etika bahkan masuk ke ranah-ranah yang bersifat populer, bahkan masuk ke dunia artis gitu. Tapi kalau secara seriusnya Islamisasi dengan hukum dan sebagainya tidak, tapi secara defensif iya gitu. Ketika misalkan tentang Pak Ahok itu kan, jadi secara defensif syariah itu pada akhirnya akan keluar kadang-kadang begitu. Nah, tapi secara umum itu Islam itu jadinya sebagai etika yang seolah-olah kalau etika kan tidak begitu mengikat. Bahkan di antara umat Islam juga sebetulnya banyak yang ya abangan gitu kan. Bahkan ya kalau sebetulnya perilaku bersifat ateis tuh banyak juga di umat Islam ya kan. Gitu. Di Bandung juga walaupun dikatakan Islam kuat itu ya ininya partai nasionalis dulu ada ininya para penerusnya begitu ya. Jadi sehingga etika ini menjadi pegangan untuk publik jadinya kan. Nah, namun untuk umat Islam agar selalu engage tadi itu mereka harus tetap
apa ikut dalam urusan publik, ya kan? Jadi karena urusannya terhadap mereka sendiri tentang keamanan, ketentraman dan sebagainya kan. Eh, Disitulah kemudian masyarakat sipil keagamaan itu akan langgeng gitu di Indonesia ini gitu. Jadi ada semacam apa namanya kalau dalam gambar next ini ya ada input-input kan, input politik, input ekonomi, ya input agama dan kepentingan publik ya. Maka ini secara masyarakat sipil akan langgeng gitu. Gitu. Jadi ini pakai Herbert, saya ini masyarakat sipil yang religius adalah istimewa karena ia memberikan solusi tersendiri gitu untuk masalah-masalah besar kemanusiaan gitu ya. Jadi masih saya kira masyarakat sipil di Indonesia masih relevan gitu. Cuman ya mungkin secara ini tidak dalam wajah yang seperti Prof. Endang tadi katakan bersifat hukum gitu ya, yang rada mengerikan begitu kan. Jadi secara ininya kadang artis pun ikut pakai term-term Islam gitu kan. Ada pacaran itu ganti jadi ta'aruf apa semua kan gitu. Tapi untuk diberlakukan sendiri pasti mereka ada semacam ketakutan tersendiri ya untuk seperti Aceh gitu.